Masuk itu barang. Masuk itu barang. Ayub, Izin Pak, siap. Tinggal menunggu evaluate dan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. kau ini main politik pula. Jangan-jangan abis ini kau bilang kakak, bagaimana agar Pak Jokowi yang datang ke kampus ini? Oke Ayub ya, kakak doakan untuk kau itu. Saya pingin kalau Ayub, anak-anak Papua seperti kamu Ayub, aman negara ini, sejahtera. Karena bukan berarti kau kepala besar ya Ayub ya. Kau jangan Siapa? jangan nona-nona Sunda lihat kau lagi di sini lagi, nanti kau bikin parah lagi. Ya. Jadi saya kagum Pak Rektor, jujur. Pertanyaannya ini luar biasa sekali. Ini setengah akademik, setengah politis. Begitu Ayub ya. Siap, terima kasih Pak. Kau habis ini ketemu kakak ya. Siap, Ya. Sudah selesai belum? siap. Sudah selesai enggak? Sudah selesai sekolah kah belum? Izin Pak, siap. Tinggal menunggu wisuda Pak. Siap dari Kabupaten Paniai. Siap. Ini tambangnya banyak nih. Ya, Freeport itu alurnya sebagian masuk ke Paniai. Mainkan Ayub. Siap. Angka kemiskinan di Indonesia berada pada 9,36% atau 25,9 juta penduduk miskin. Dengan standar acuan daya beli masyarakat menurut BPS per hari adalah 17.500 sateng. Jika menggunakan acuan World Bank, maka tingkat kemiskinan di Indonesia dapat naik dari yang sebelumnya 9,36% menjadi 40%. Ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Saya persilahkan Ayub. Ayub Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Pak Balil Lahadia, SMSI, selaku Menteri Investor dan Kepala BKPM RI. Dan yang saya hormati Profesor Dr. Andus Hadi Prabowo MM dan seluruh sivitas akademika IPDN. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh satuan praja IPDN baik di kampus pusat dan kampus daerah. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya berkaitan dengan ekonomi. Berbicara tentang ekonomi maka tidak luput dari masalah kemiskinan. Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045, terdapat visi mengurangi masalah kemiskinan menjadi 0%. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayub Adi, NPP 31020. Kalau Bapak tadi bilang Bapak dari kampung, maka saya dari pedalaman Papua. Mohon izin Bapak terkait dengan masalah kemiskinan. Siap dari Kabupaten Paniai. Siap. Ini tambangnya banyak nih. Ya, Freeport itu alurnya sebagian masuk ke Paniai. Mainkan Ayub. Siap. Mohon izin Bapak berdasarkan data BPS tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia berada pada 9,36% atau 25,9 juta penduduk miskin. Dengan standar acuan daya beli masyarakat menurut BPS per hari adalah 17.501 atau per bulannya adalah 535.557 per kapita per bulan, masuk dalam kategori miskin. Atau sama dengan 32.812 per hari atau Rp 980 menurut World Bank. Jika menggunakan acuan World Bank maka tingkat kemiskinan di Indonesia dapat naik dari yang sebelumnya 9,36% menjadi 40%. Ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau kita menggunakan standar acuan dari World Bank maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan naik
berkali-kali lipat. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang menjadi masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam menurut saya adalah penerapan prinsip ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan isu global tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan kenaikan air laut ke permukaan. Mohon izin Pak, yang menjadi pertanyaan saya, sebagai calon pemimpin yang tentunya bekerja di pemerintahan nantinya, langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya berusaha melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas atau isu nasional maupun global. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayub, silakan Pak Menteri. 3 penanya. Kemudian Pak Menteri bisa langsung. ada laki-laki penanya ini, siapa namanya? Hah? Ya Pak. Ayub, mana kau punya muka ini? Ayub, saya bangga kepada kau. Kau punya pertanyaan ini kayak mahasiswa S2 di Universitas Indonesia. Ayub, ini materi ratas ini, rapat terbatas antara menteri dan presiden ini, materi kau ini. Iya. Ya, Pak. Ini benar, bagus sekali. Ayub, kalau kita memakai standar BPS, standar nasional kita, itu benar bahwa pengangguran atau kemiskinan itu 9,sekian%. Waktu COVID kita 12%. Sekarang turun menjadi 9%. Dengan asumsi pendapatannya di bawah 1 juta. Kurang lebih sekitar 600.000. Kalau kita pakai standar World Bank, itu naik lagi. Karena pendapatan per kapita kita itu pasti standarnya naik. Nah, ada pertanyaan Ayub. Menurut Ayub, apakah adil standar kehidupan di Paniai disamakan dengan standar kehidupan di Jakarta? Siap, tidak adil Pak, karena harga barangnya belum tentu sama di setiap daerahnya Pak. Oke, tidak adil kan? Siap Pak. Itulah yang saya maksudkan. Kalau World Bank membuat standar untuk kita Indonesia harus ikuti itu, itulah letak ketidakadilan dalam membuat kriteria baseline. Itu Ayub maksudnya. Tetapi saya setuju sama kamu bahwa kita harus dorong angka plafon sebagai standar untuk mengukur orang miskin harus semakin hari semakin baik. Nah, caranya bagaimana Ayub? Mau tidak mau harus kita dorong penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kita punya orang tua-tua di kampung. Ayub, kau kan banyak keluarga di sana. Berapa yang tidak sekolah, berapa yang sekolah? Teman-teman semua, tidak ada perubahan nasib seorang kalau tanpa lewat perjuangan dan tanpa sekolah. Tugas negara ke depan dan tugas teman-teman adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, cirinya harus orang yang profesional, harus punya skill. Karena itu kita harus bagaimana mendorong teman-teman kita sekolah. Saya mau jujur kepada kalian, saya dulu waktu usia 12 tahun itu hidupnya di terminal. Saya menjadi kondektur angkot. Saya hidup dengan dunia kekerasan. Bahkan saya sekolah pun tertatih-tatih. SMP di terminal Pak Rektor. Saya di SMA juga di terminal. Kalau saya tidak memutuskan untuk berangkat kuliah, saya tidak bisa menjadi seorang menteri hari ini. Sama dengan lapangan pekerjaan. Kalau skill kita di bawah, kita nggak punya keterampilan, maka pasti upah kita pun akan dihargai dengan kemampuan keterampilan kita. Jadi Ayub, tugas kau ke depan kalau kembali mengabdi di sana adalah bina kita punya saudara-saudara untuk mereka harus meningkatkan pendidikan Ayub. Kalau kita di Papua itu pendidikan yang harus paling banyak Ayub. Pendidikan yang paling banyak. Kasih mereka sekolah di luar, sekolah di Jayapura, sekolah di Manokwari, sekolah di Makassar, di Manado, di Jakarta. Supaya generasi-generasi ke depan Papua itu adalah generasi-generasi emas. Orang Papua itu pintar-pintar. Siapa bilang orang Papua tidak pintar?
Saya ini tamatan Papua, produk asli Papua. Nah, cuman kita harus memperbanyak seperti Ayub-Ayub yang lain. Ya. Kita harus perbanyak Ayub-Ayub yang lain. Saya akan pulang dari tempat ini, saya akan ketemu Pak Mendagri. Pak Mendagri ini adalah mantan Kapolda Papua, sahabat saya karena bersebelahan rumah dengan saya. Saya akan pulang laporkan kepada Bapak Presiden untuk anak-anak Papua diberikan afirmasi penambahan untuk mereka harus menjadi mengabdi dalam pemekaran provinsi yang ada 6 sekarang. Tambah kuotanya lagi. Itu. Saya ingin kalau Ayub, anak-anak Papua seperti kamu Ayub, aman negara ini, sejahtera. Karena bukan berarti kau kepala besar ya Ayub ya. Kau jangan Siapa? jangan nona-nona Sunda lihat kau lagi di sini lagi, nanti kau bikin parah lagi. Ya. Jadi saya kagum Pak Rektor, jujur. Pertanyaannya ini luar biasa sekali. Ini setengah akademik, setengah politis. Tetapi memang standar baseline kita seperti yang ada di BPS. Dan ke depan, kalau negara kita semakin maju, kemudian pendapatan daerah, pendapatan per kapita naik, pasti standarnya juga akan dinaikkan. Akan dinaikkan terus. Kan negara itu kan evolusi terus, dia berkembang terus. Nah, pertanyaannya tadi apa Ayub tadi? Bagaimana pemimpin kemudian membuat supaya lebih Apa itu? Bagaimana kemudian pemimpin, calon pemimpin ini bekerja di pemerintahan, Oke. langkah realnya seperti apa? Ayub, yang kau mau tanya pemimpin Papua atau pemimpin Republik Indonesia? Kan ada dua ini. Mohon izin Pak, yang menjadi pertanyaan saya dari tadi adalah saya sebagai calon pemimpin, saya dan kita semua yang ada di sini sebagai calon pemimpin yang tentunya bekerja di pemerintahan, nantinya langkah apa yang harus kami lakukan ketika kami berurusan melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas isu nasional maupun isu global. Oke, Ayub. Terima kasih, Pak. Ke depan kalau kalian nanti ke daerah kembali, pastikan ada investasi. Kalau ada sumber daya alam yang masuk, kalau kalian jadi camat, kalian bicarakan sama bupati atau kepala DPMPTSP. Karena sekarang yang mengurus izin-izin semua itu kalau di daerah itu DPMPTSP. DPMPTSP itu dinasnya dari Kementerian Investasi dan Kemendagri. Jadi mereka itu seperti bupati-bupati kecil, gubernur-gubernur kecil. Nah, saya doakan kau Ayub, kau jadi kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah. Amin Pak. Supaya apa? Pada saat investor mau masuk bikin izin, duduk bikin persyaratan. Yang pertama, suplai bahan pokok makanan daerah itu harus dari pengusaha daerah. Yang kedua, dorang boleh kerja tapi lingkungan dijaga, karena ini menyangkut dengan SDGs, menyangkut dengan keberlanjutan. Yang ketiga, Ayub ajar mereka kerja, komunikasi. Jangan Ayub merasa karena alumni IPDN terus di belakang meja. Nggak bisa. Kita ini abdi negara. Saya waktu menjadi seorang pengusaha, itu saya urus proyek saya sendiri. Datang ke bupati, ke gubernur, ke menteri, itu kita nggak pernah tahu kapan jam dan waktunya kita ketemu. Seperti membuat izin dulu, adik-adik semua izin. Ayub, saya waktu menjadi pengusaha datang jangankan ke kepala dinas, ke kabagnya aja nggak pernah ketemu kadang-kadang. Nah begitu saya jadi menteri, kita membuat OSS. Begitu saya jadi menteri, saya turun ke lapangan untuk kita ngecek teman-teman pelaku usaha, investor. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka untuk kita sampaikan apa yang mereka harus lakukan untuk mereka eksekusi.
Itu Yub yang harus kau lakukan. Yang berikut adalah kalau ngurus pengusaha, pengusaha itu kalau kita urus, dia tahu cara juga untuk bagaimana berkomunikasi dengan kita. Jangan belum sudah main gerakan tambahan. Mengerti maksudnya Ayub, gerakan tambahan? Siap, mengerti Pak. Udah, ini bukan zamannya lagi. Setiap harus datang ketemu bawa map. Setiap ketemu bawa map. Itu zaman saya dulu. Udah hilangkan zaman ini, sekarang nggak bisa lagi begitu. Kita harus merubah Indonesia dengan cara-cara yang lebih baik. Kita harus masuk pada sebuah proses pengurusan izin yang bebas dari aneh-aneh. Sesuai aturan, harus transparan. Itu baru kita menuju ke Indonesia emas. Dan adik-adik semua adalah pada garda terdepan untuk menciptakan pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan negara. Begitu Ayub ya. Siap, terima kasih Pak. Kau habis ini ketemu kakak ya? Siap. Ya. Sudah selesai belum? Siap. Sudah selesai enggak? Sudah selesai sekolah kah belum? Izin Pak, siap, tinggal menunggu wisuda Pak. Izin Pak. Masuk itu barang. Masuk itu barang. Ayub. Izin Pak, siap, tinggal menunggu evaluat dan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih. Oke. Ini kau ini main politik pula. Jangan-jangan habis ini kau bilang kakak, bagaimana agar Pak Jokowi yang datang ke kampus ini? Oke Ayub ya, kakak doakan untuk kau sekolah baik-baik, pulang mengabdi baik-baik, ya, ajar masyarakat kita, ya, sayangi mereka karena mereka adalah bagian dari bertanggung jawab kita, dan kasihi mereka seperti kita mengasihi keluarga kita sendiri. Siap. Ya Ayub. Pak Menteri izin, ya closing statement dari Pak Menteri tentang tema kita. Silakan Pak Menteri, closing statementnya. Baik, saya kebetulan ada mau ceramah lagi di Kemenhan. Jangan sampai saya terlambat. Saya terima kasih pertama kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik atas apa yang diberikan kepada kami hari ini. Ini bukan sebenarnya apa ya, ini tanggung jawab moral yang menambah bagi saya. Dan semoga ini menjadi daya dorong untuk tetap kita mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kepada praja yang baru selesai, saya ucapkan selamat untuk kalian. Kembalilah mengabdi ke daerah dan bangunlah daerah dari Aceh sampai Papua. Karena memang tujuan daripada kemerdekaan itu adalah kesejahteraan, keadilan, dan saya tahu kalian diajarkan di sini untuk bagaimana melayani mereka. Yang ketiga, saya mau titip satu, tolong jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hargai perbedaan, toleransi dijunjung tinggi. Cintai sesama, karena perbedaan itu sesungguhnya adalah hakikat daripada kesempurnaan manusia sebagai makhluk sosial yang Allah ciptakan. Terima kasih. I love you untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Menteri Investasi Bapak Balil Ladalia. Terima kasih Pak